Hai, Shalom. Pada saat ini kita akan membahas tentang menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua yaitu runtuhnya tembok Yeriko. Dan yang ketiga yaitu pembagian tanah Kanaan. Nah, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Ajeng Kartin Parama dengan NIRIM 2020218637. Kembali lagi bersama dengan saya. Kita akan membahas ketiga materi pada saat ini. Materi yang pertama yaitu menyeberangi sungai Yordan. Setelah 40 tahun mengembar di padang gurun, bangsa Israel akhirnya tiba di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di depan mereka terbentang sungai Yordan yang deras dan penuh arus. Melalui perintah Allah, Yosua menyuruh imam-imam membawa tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah, masuk ke sungai terlebih dahulu. Nah, saat kaki para imam menyentuh air, mujizat terjadi. Air sungai berhenti mengalir dan mengenang di hulu, sehingga dasar sungai menjadi kering. Seluruh bangsa Israel berjalan di atas tanah kering, sehingga seberang sungai Yordan menandai permulaan hidup baru di tanah perjanjian. Poin dari alur ini yaitu bangsa Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan setelah perjanjian panjang di padang gurun. Sungai Yordan menjadi penghalang terakhir sebelum memasuki tanah perjanjian. Yosua menaati perintah Allah dan memerintahkan imam-imam tabut perjanjian. Nah, kesannya yaitu bagian ini menimbulkan rasa haru dan kagum akan kuasa serta kesetiaan Allah. Mujizat di sungai Yordan mengingatkan bahwa bangsa Israel akan peristiwa terbelahnya laut di Berau pada zaman Musa, membuktikan bahwa Allah yang sama tetap menyertai mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa imam sejati adalah berani melangkah sebelum mujizat terjadi. Ketika bangsa Israel melangkah air, barulah Allah menunjukkan kuasanya. Nah, ketika telah berhasil menyeberangi sungai Yordan, tantangan besar berikutnya adalah kota Yeriko, benteng pertama di tanah Kanaan. Kota itu terkenal kuat dengan tembok besar yang tinggi dan kokoh, namun Allah memberi Yosua perintah yang aneh. Bagi ukuran strategi perang, mereka harus mengelilingi kota sekali setiap hari selama 6 hari. Nah, dengan para imam membawa tabut perjanjian dan meniup sangkakala, pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu lalu berseru keras. Nah, saat mereka taat melakukannya, tembok Yeriko runtuh dengan sendirinya. Tanpa sengaja, tanpa pertempuran, bangsa Israel masuk dan merebut kota sesuai janji Allah. Poinnya yaitu Yeriko menjadi kota pertama yang harus ditaklukkan setelah menyeberangi Yordan. Yosua dan bangsa Israel mencari petunjuk Allah melalui doa. Allah memberi strategi yang tidak bisa mengelilingi kota selama 7 hari. Tabut perjanjian dibawa sebagai tanda kehadiran Allah di tengah mereka. Pada hari ke-7 mereka berseru keras dan tembok runtuh secara ajaib. Yeriko ditaklukkan tanpa perang fisik, melainkan oleh ketaatan kepada Allah. Nah, kesan dari peristiwa ini, kisah ini memberikan pelajaran yang mendalam tentang ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Kita manusia harus mempelajari mendalam tentang ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Tembok Yeriko melambangkan segala rintangan besar dalam hidup manusia. Kadang Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi justru dalam ketaatan itu keajaiban terjadi. Kemenangan di Yeriko menegaskan bahwa kuasa Tuhan melampaui kekuatan manusia dan kemenangan sejati datang melalui iman, bukan pedang. Materi yang ketiga yaitu pembagian tanah Kanaan. Setelah menaklukkan Yeriko dan beberapa wilayah lainnya, Yosua memimpin bangsa Israel untuk membagi tanah Kanaan kepada 12 suku. Pembagian ini dilakukan dengan adil sesuai petunjuk Allah agar setiap suku menerima bagian tanah yang sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya. Suku Lewi tidak mendapat bagian dari tanah tertentu karena mereka ditetapkan sebagai pelayan di rumah Allah. Nah,
Sebaliknya, mereka menerima kota-kota tertentu dan mempersembahkan kepada umat. Melalui pembagian ini, bangsa Israel mulai membangun rumah, ladang, dan kehidupan baru di tanah perjanjian, menandai penggenapan janji Allah yang sepenuhnya. Poin dari alur ini yaitu setelah kemenangan di Yeriko, bangsa Israel menaklukkan wilayah-wilayah lain di Kanaan. Yosua memimpin proses pembagian tanah secara adil di bawah bimbingan Allah. Setiap suku menerima warisan tanah sesuai janji Allah kepada Abraham. Suku Lewi mendapat tanggung jawab khusus dalam pelayanan keimanan. Bangsa Israel mulai membangun pemukiman, kota, dan kehidupan yang teratur. Tanah Kanaan menjadi simbol berkat dan pengenapan janji Allah. Nah, kesan yang dapat kita ambil dari alur ini yaitu bagian ini menimbulkan rasa syukur, damai sejahtera, dan sukacita rohani serta jasmani. Setelah perjalanan panjang penuh penderitaan dan ujian, bangsa Israel akhirnya menikmati hasil kesetiaan mereka. Nah, begitu juga ketika umat Tuhan, kita sebagai manusia yang mempunyai penderitaan, pasti dalam setiap penderitaan kita akan menikmati hasil kesetiaan yang terus kita. Pembagian tanah menunjukkan bahwa Allah menepati setiap janjinya pada waktu yang tepat kepada kita semua. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan hidup dalam kesatuan umat Allah dan kedisiplinan. Kesimpulannya yaitu ketiga peristiwa besar ini menggambarkan perjalanan spiritual bangsa Israel dari iman menuju ketaatan sehingga mencapai penggenapan janji Allah. Poin pertama dari Sungai Yordan yaitu mengajarkan keberanian melangkah dalam iman. Yang kedua, tembok Yeriko mengajarkan kuasa ketaatan dan kepercayaan penuh pada Allah. Yang ketiga itu pembagian tanah Kanaan mengajarkan kesetiaan Allah dan pentingnya hidup dalam keadilan serta rasa syukur. Demikianlah presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Shalom.